Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Mekanika Teknik. Untuk pertemuan kali ini, pembahasan kita adalah mengenai pendahuluan dulu sebelum kita masuk dalam mekanika teknik yang lebih jauh. Agar lebih paham ya, apa saja yang kita bahas dalam materi ini. Apakah mekanika teknik 1 itu? Apakah mekanika teknik? Jadi menurut beberapa pakar, kesimpulannya adalah ilmu yang menggambarkan atau meramalkan keadaan suatu benda, baik dalam kondisi diam atau bergerak akibat pengaruh gaya yang beraksi pada benda tersebut. Jadi misalnya suatu mobil yang tidak direm tangan ya, dengan massa atau berat tertentu diberikan suatu aksi gaya dorong. Nah, kita akan mempelajarinya. Apakah mobil itu akan tetap diam apabila dengan nilai tertentu gaya dorongnya, force-nya, ataukah mobil itu akan bergerak? Nah, itu adalah ilmu yang dipelajari dalam mekanika teknik. Atau misalnya suatu jembatan dengan kemampuan beban tertentu apabila dilewati oleh suatu kendaraan gitu ya. Berarti kan ada gaya tekan di jembatan tersebut. Apakah jembatan tersebut akan tetap diam atau aman atau akan ambruk? Nah, kurang lebih seperti itu fungsi dari mekanika teknik. Nah, pendekatan mekanika teknik tidak berdasar pada kaidah empiris atau pada penelitian, namun dititik beratkan pada cara deduktif. Maksudnya cara deduktif ini adalah menjelaskan hal yang berbentuk teoritis ke bentuk realitas atau menjelaskan hal-hal yang bersifat umum ke yang bersifat khusus. Jadi kita akan mempelajari teori-teorinya dulu mengenai terkait mekanika teknik. Kemudian kita buat contoh penerapan di kehidupan nyatanya dalam secara teori ya, tidak praktek langsung. Nah, next. Tujuan mekanika adalah menerangkan dan meramalkan gejala fisik dan dengan demikian meletakkan dasar-dasar aplikasi teknik. Jadi ilmu mekanika ini merupakan percabangan dari ilmu fisika gitu. Nah, di ilmu mekanika sendiri ada cabangnya lagi, kurang lebih ada 4 cabang ilmunya. Nah, pembagian yang pertama melalui yaitu mekanika benda padat dan benda cair. Kemudian di dalam benda padat itu sendiri ada rigid bodies dan deformable bodies. Rigid bodies maksudnya adalah benda padat itu tidak akan berubah bentuk apabila diberikan suatu gaya. Nah, kalau gayanya besar, terlalu besar ya bukan akan berubah bentuk tapi akan patah begitu. Kalau deformable bodies adalah benda tersebut akan berubah bentuk. Di rigid body sendiri itu ada mekanika teknik statik dan dinamik. Nah, mata kuliah ini kita lebih cenderung untuk membahas mekanika teknik statis. Begitu. Rigid bodies adalah, nah ini penjelasannya, objek yang tidak akan berubah bentuk disebabkan oleh suatu gaya. Kalau statiknya sendiri mengenai titik equilibrium suatu partikel dari rigid bodies. Titik equilibrium itu apa? Nah, saya yakin mahasiswa sudah pernah mendengarnya dan sudah pernah mempelajarinya ya. Nah, kita balik lagi. Tadi kan ada 4 percabangan. 4 itu apa saja? Ya, di mekanika teknik fluida itu ada compressible dan uncompressible. Di sini saya tulis 1 ya. Cabangan ke-1. Sebenarnya ini adalah 1 dan 2 gitu. Selanjutnya di rigid bodies ini ada benda tegar. Terus di deformable bodies itu benda berubah bentuk. Jadi ada 4 percabangan ilmu mekanika secara umum. Mengapa mekanika teknik dibutuhkan? Nah, kita bisa melihat dari gambar ini.
Kalau kita lihat, ini kan suatu jembatan ya, atau kerangka jembatan mungkin. Tetapi kerangkanya rusak gitu. Yang kedua adalah ini penampungan air atau suatu cairan dengan suatu kerangka tertentu yang ternyata terjadi kerusakan ya, udah miring, penyangganya miring. Nah, ilmu mekanika teknik nih kalau di pembahasan sini, jadi sebelum kita membuat suatu bangunan, kita bisa membuat perhitungan, meramalkan. Misalkan total volume cairan yang akan dibebankan ke atau masuk ke dalam bejana tersebut berapa gitu. Berarti kan itu gayanya ya, force-nya ya. Nah, dari situ bisa dihitung minimum kekuatan dari kaki-kakinya ini, kerangkanya ini. Tentunya juga mengacu ke tipe bahan bakunya. Jadi dari beban ini kita bisa tentukan gayanya berapa, minimum gaya. Setelah itu kita bisa menentukan butuh berapa kaki penyangga gitu. Karena kan nanti gayanya didistribusikan ya. Dan juga bahannya apa untuk penyangga tersebut dengan tebal atau diameter berapa. Kurang lebih seperti itu. Dan karena ini kan praktiknya, ini kan secara praktik, sedangkan mekanika teknik itu secara teoritis. Tentunya akan ada penyesuaian-penyesuaian lagi karena secara praktek ini kan nantinya akan ada misalkan tekanan angin, hembusan angin begitu ya, gaya dorong dari samping, terkait cuaca sendiri. Nah, itu harus ada penyesuaian-penyesuaiannya. Nah, ini di gear juga. Kalau gear ini juga kan sebenarnya terkait ke pelumasannya juga. Dan juga ini adalah stang piston dari mesin. Jadi stang piston bisa meliuk seperti ini, rusak seperti ini mungkin karena kompresinya terlalu besar, gaya tekan dari kompresi terlalu besar, tetapi kemampuan dari si stang piston ini terkait bahannya tidak sesuai gitu dengan untuk gaya sebesar itu. Atau kemungkinan kedua sebenarnya karena terjadi benturan antara piston dengan klepnya di ruang mesin karena malfungsi dari komponen mekaniknya. Jadi bisa seperti itu. Nah, ini konsep dasar mekanika ini kita akan membahas ada 4, yaitu ruang, waktu, massa, dan gaya. Jadi ruang ini maksudnya kedudukan suatu titik P. Kalau 2 dimensi berarti titik P ini di sumbu X dan Y misalnya. Waktu ini, kalau waktu di mekanika teknik statis ini dianggap sama dengan 1 ya, atau dianggap sama. Jadi gaya yang berlaku pada suatu benda pada waktu yang sama, seperti itu. Kemudian massa adalah untuk besarnya nilai kan, bisa terkait nilainya. Itu menentukan dan membedakan benda atas dasar suatu mekanika. Gaya sendiri adalah aksi suatu benda terhadap benda lain. Nah, gaya ini di dalamnya itu ada titik aksi, besarnya gaya, dan arahnya yang disebut dengan vektor. Jadi nanti kita akan lebih sering menyebut gaya ini dengan vektor karena ada arahnya. Selanjutnya, dalam mekanika teknik ini ada 6 hukum. 6 hukum fisika yang akan sangat berguna dalam pembahasan contoh soal ya, kurang lebih begitu. Yang pertama, hukum jajaran genjang. Untuk penjumlahan gaya, yaitu 2 buah gaya yang beraksi pada suatu partikel dapat diganti dengan sebuah gaya, disebut gaya resultan. Itu seperti apa? Jadi begini, 2 buah gaya, misalkan ini suatu mobil, jangan mobil, misalkan ini suatu benda gitu ya, ditarik oleh tali dengan arah tertentu, yaitu Q, dengan gaya
sebesar Q. Jadi ini adalah vektor Q. Kemudian di saat yang bersamaan benda tersebut ditarik dengan arah yang berbeda gitu sebesar gaya P atau vektor P. Nah, vektor Q dan vektor P ini tentunya kan benda ini kalau ditarik akan menghasilkan arahnya tidak akan hanya ke Q atau tidak akan hanya ke P. Nah, cara mencarinya bagaimana? Dengan cara mencari gaya resultan atau gaya penggantinya. Dengan metode jajaran genjang, yaitu kita membuat suatu garis bantu yang menyerupai garis Q, gaya Q di ujung titik P, atau bisa juga sebaliknya, gaya P di ujung titik Q dengan arah yang seperti vektor tersebut. Misalkan yang ini arahnya seperti vektor Q ke kanan. Ini yang P seperti vektor P. Nah, kalau kita menggambarkannya secara detail dengan sudut yang sesuai dengan skala yang tepat, misalkan 1 Newton itu 1 cm, Q ini 1 cm, P-nya 2 cm kita gambarkan, maka R ini sudah bisa diukur dengan menggunakan penggaris. Jadi resultan gayanya sudah ketahuan dari gambar saja. Dan arahnya misalkan derajat bisa diukur, misalkan dari sumbu X berapa derajat menggunakan busur derajat. Jadi vektor R sebesar sekian Newton dengan sekian derajat dari sumbu X, kurang lebih begitu. Prinsip kedua adalah prinsip transmisibilitas, yaitu kondisi kesetimbangan atau gerak benda tegar tidak akan berubah apabila gaya yang beraksi pada suatu titik diganti dengan gaya lain yang sama besar dan arahnya, tetapi beraksi pada suatu titik yang berbeda asalkan kedua gaya tersebut berada pada suatu aksi yang sama. Misalkan kan ini aksinya menarik ya, menarik mobil. Dan titiknya diganti, dipindahkan ke titik di atasnya. Aksinya sama, arahnya sama, besarnya sama gitu ya. Pada jalur lintasan yang sama. Maka kondisi kesetimbangan tidak akan berubah. Kalau ditarik mobil ini diam, maka dipindahkan titiknya pun juga akan tetap diam apabila nilai gayanya sama. Seperti itu. Selanjutnya hukum ketiga adalah hukum Newton. Jadi 3, 4, 5 adalah hukum Newton. Nah, hukum yang ketiga, hukum Newton 1. Bila gaya resultan yang beraksi pada suatu partikel sama dengan 0, maka partikel tersebut akan tetap diam atau tetap bergerak dengan kecepatan yang sama. Ini akan kita bahas lebih jauh di slide berikutnya. Selanjutnya hukum Newton 2, bila gaya resultan yang beraksi pada suatu partikel tidak sama dengan 0, maka partikel tersebut akan memperoleh percepatan sebanding dengan besarnya F dalam arah yang sama dengan F. Jadi percepatan ya, perlu dititik beratkan lagi, ini adalah percepatan, bukan kecepatan. Hukum Newton 3. Gaya aksi dan reaksi antara benda yang berhubungan mempunyai besar dan garis aksi yang sama dan berlawanan arah. Jadi kalau ini ada aksinya misalkan menarik, reaksinya ya nilainya sama tapi berlawanan arah reaksi dari mobil tersebut. Kalau ini ke kanan berarti reaksinya ke kiri gitu. Atau kalau ini dia mendorong ke kiri ke arah mobil berarti reaksinya si mobil ke kanan gayanya. Selanjutnya hukum yang ke-6 dalam mekanika teknik secara umum yang digunakan adalah hukum gravitasi Newton, di mana hasil turunannya adalah W atau berat adalah massa kali gravitasi. Selanjutnya dalam mekanika teknik ini kita harus menentukan kita menggunakan standar yang mana gitu. Apakah satuan standar internasional meter, second, kilogram, atau standar dari Amerika FPS atau feet second pound. Karena nanti akan menentukan bedanya hasil perhitungan, nilai bedanya nilai perhitungan.
Seperti ini 1 kg berarti gaya gravitasinya 9,81 Newton. Sedangkan 1 slug beratnya ya, bukan gaya gravitasi ya, beratnya. 1 slug gayanya ya. 1 slug gayanya berarti 32,2 pound lb. Kita akan fokus ke unit dalam standar internasional. Tapi kalau misalkan ada contoh soal menggunakan standar FPS, ya kita teruskan menggunakan standar FPS. Ya, jadi menurut standar internasional untuk panjang adalah meter satuannya dengan simbolnya M. Ini simbolnya sudah tetap ya, seperti yang sudah kita ketahui. Kemudian waktu adalah second, massa gram, dan suhu temperatur dengan Celsius. Untuk satuan turunannya, gaya adalah Newton dengan simbolnya N, kecepatan meter per second, tekanan Newton per meter kuadrat, momen adalah Newton meter. Ini adalah sistem satuan untuk kelipatan. Misalkan tadi 1 meter atau 10 meter. Atau lebih enak bagaimana ya? 1 meter 10 pangkat 10 meter itu berarti 10 pangkat 1 kali meter. Jadi begini. Misalkan dari meter ke deka, 10 meter sama dengan 1 deka meter. Atau 1000 meter sama dengan 1000 kilometer. Jadi 10 pangkat 3 meter sama dengan 1 kilometer. Seperti itu, seperti yang sudah kita ketahui. Kita masuk ke hukum Newton 1 secara lebih detail. Tadi kan disebutkan adalah bila resultan gaya yang bekerja pada suatu partikel sama dengan 0, maka partikel diam akan tetap diam atau partikel bergerak akan tetap bergerak, yang dikenal dengan hukum kelembaman. Maksudnya begini, sama dengan 0 itu adalah gaya totalnya ya, resultannya, gaya penggantinya. Jadi diberikan gaya sebesar F1 pada suatu benda. Dan juga pada waktu yang bersamaan diberikan F2 dan F3. Jadi ada gayanya, ada nilai gayanya. Tetapi benda itu tetap diam. Jadi hasil dari gaya-gaya tersebut, ternyata benda itu tetap diam. Maka dapat disebut bahwa resultannya sama dengan 0. Atau tidak ada gaya pada benda tersebut. Karena bendanya tetap diam. Atau kalau bendanya bergerak dengan kecepatan tertentu, maka akan bergeraknya dengan kecepatan yang konstan. Selanjutnya hukum Newton 2. Bila resultan gaya yang bekerja pada suatu partikel tidak sama dengan 0, partikel tersebut akan memperoleh percepatan sebanding dengan besarnya gaya resultan dan dalam arah yang sama dengan arah resultan tersebut, di mana resultan gaya adalah massa kali percepatan. Nah, ini percepatan ya, berarti kalau kecepatannya akan semakin meningkat berdasarkan hukum Newton 2. Hukum Newton 3 yaitu gaya aksi dan reaksi antara benda yang berhubungan mempunyai besar dan garis aksi yang sama. Jadi kalau kita berikan suatu dorongan kepada mobil, misalkan di mobil, dengan suatu garis aksi, maka si mobil akan memberikan reaksi dengan nilai yang sama pada garis aksi yang sama, pada garis aksi yang ini. Itu aksi reaksi, namun arahnya berbeda. Jadi aksinya misalkan arahnya ke kanan, reaksi dari si mobil ke kiri. Kalau mobilnya diam berarti kan aksi reaksinya sama gitu ya. Bisa juga mobilnya bergerak terdorong. Itu berarti reaksinya tetap sama, tapi ternyata gayanya lebih besar dari
lebih besar dari yang dibutuhkan untuk menggerakkan mobil tersebut. Jadi seperti itu. Ya, jadi gaya kita akan masuk lebih detail pada gaya, khususnya gaya dua dimensi atau pada bidang datar. Tapi ini bisa diterapkan juga untuk kejadian-kejadian di kondisi nyata ya. Nah, definisinya, gaya adalah aksi sebuah benda pada benda lain yang umumnya ditentukan oleh titik kerja besar atau besarnya gaya tariknya sendiri, dan arah gayanya. Arahnya ini kan ke kanan. Atau kalau kita lihat secara grafisnya, titik kerjanya ini adalah tailnya. Kemudian besarnya gaya itu adalah dari O sampai P. Kalau dalam bentuk grafis kan ada skalanya ya kalau penggaris. Ini skalanya misalkan 1 cm ini 1 Newton, berarti 1, 2, 3, 4. Gayanya 4 Newton. Sepanjang lintasan gayanya adalah ini. Lintasan gayanya nih. Nah, sekarang kita harus yang terakhir arahnya. Arahnya dalam bentuk derajat, yaitu ini 20 derajat dari titik X misalnya, dari sumbu X misalnya. Nah, untuk pembacanya adalah gaya A ke B atau notasinya seperti ini. Nah, gaya tersebut karena kan tadi gaya adalah yang mempunyai besaran, arah, dan waktu gitu ya. Nah, gaya yang mempunyai arah kan bisa kita sebut juga dengan vektor. Jadi gaya A ke B bisa juga disebut dengan vektor F misalnya. Notasinya seperti ini. Nah, ini arah suatu gaya ditentukan oleh garis aksi dan arah dari gayanya. Operasi vektor gaya, perkalian dan pembagian vektor. Jadi vektor A ini dikalikan dengan suatu besaran skalar A. Ditulisnya adalah A kecil A. Vektor I dikalikan oleh skalar minus, misalkan skalar ditulis min AI. Ya kurang lebih notasinya seperti inilah. Nanti penerapannya seperti apa akan ada di contoh soalnya. Penjumlahan vektor. Nah, ini yang akan lebih mudah untuk menjelaskannya nih. Penambahan vektor menggunakan metode grafis seperti yang sudah saya pernah jelaskan sebelumnya, yaitu dengan metode jajaran genjang. Bila pada suatu titik A diberikan gaya atau gaya tarik seperti itu, gaya Q atau vektor Q, dan gaya P atau vektor P. Maka ini bisa, dua vektor ini bisa digantikan oleh satu gaya resultan atau R. Nah, yaitu garis tengah di sini. Bagaimana cara menentukannya? Yang pertama kita buat garis bantu misal sebesar vektor Q di ujung vektor P. Seperti ini. Panjangnya sama, arahnya sama. Yang kedua, buat juga untuk vektor P-nya. Panjangnya sama, arahnya sama. Nah, resultannya bisa didapat dengan cara menghubungkan dari titik A ke titik temu ini. Besarnya resultan berapa? Kalau gambar kita itu presisi, arahnya, derajatnya, dan besarnya ya, berdasarkan skala, misalkan panjangnya sekian senti menggambarkan sekian Newton misalkan, maka besarnya R ini sudah tinggal diukur menggunakan penggaris dan busur.
Jadi panjangnya berapa kali skalanya sebesar berapa derajat. Nah, misalkan kita ukur nanti arahnya berapa derajat ininya nih. Seperti itu. Misalkan ini adalah beta ya. Begitu. Nah, dari metode jajaran genjang ini dapat juga kita jadinya kita bisa merubahnya ke dalam metode segitiga. Jadi kalau dalam metode jajaran genjang kan kita bikin garis bantu. Sebenarnya kan ini kan besarnya sama arahnya sama dengan ki kan. Gitu. Nah, ini kita harus, jadi kalau dengan metode segitiga kita pindahkan saja ki-nya ke atas dengan arah dan besar yang sama gitu. Tetapi jangan salah membaca ya, ini bukannya gaya pertama lalu setelah gaya pertama selesai diberikan gaya kedua, bukan seperti itu. Tapi ini adalah gaya yang berlaku dalam waktu yang bersamaan pada satu titik A. Hanya ini untuk mempermudah dalam penghitungannya saja. Jadi gaya P dulu digambarkan, lalu gaya Q-nya yang di sini kita pindah ke ujung P. Lalu tinggal tarik garis lurus vektor R-nya, resultannya. Hasilnya adalah P dan dengan P plus Q akan sama dengan yang hukum jajaran genjang. Berlaku juga sebaliknya, misalkan kita menggambarkan vektor Q dulu, baru vektor P, hasilnya juga akan tetap sama. Nah, berarti penjumlahan vektor bersifat komutatif, atau dikenal juga dengan operasi hitung pertukaran. Jadi mau dibulak-balik mana yang duluan, itu hasilnya akan sama. Seperti itu. Nextnya, penambahan dengan metode poligon gaya. Ya, ini sama seperti yang tadi sebenarnya dengan segitiga atau jajaran genjang. Jadi yang perlu kita pahami ini pada waktu yang bersamaan. Jadi sebenarnya vektor Q ini titiknya di sini, arahnya ke sini gitu. Vektor S titiknya di sini, arahnya ke bawah. Jadi gini, saya gambarkan aja misalkan. Sebenarnya Q-nya itu adalah garis yang seperti ini Q-nya. Dan S-nya ini di sini. Gitu ya. Sebenarnya seperti ini. Ini S, ini Q. Tetapi karena kita menggunakan asumsi dengan metode seperti yang segitiga, maka tinggal Q-nya dipindahkan ke sini, S-nya pun di ujungnya Q. Nah, untuk mengetahui vektornya, untuk mengetahui resultannya, vektor pengganti, berarti harus bertahap cara perhitungannya. Yaitu pertama kita cari vektor pengganti dari P dan Q dulu, ketemu ini. Lalu dari hasil ini kita cari vektor penggantinya dengan ini rumus hukum segitiga ya, hukum segitiga yang ini. Kita cari vektor penggantinya PQS yang ini. Jadi seperti ini, kalau ini tidak dituliskan kan notasinya bisa langsung seperti ini. Itu cara yang lain adalah menentukan vektor pengganti dari Q dan S dulu. Didapatkan ini QS, baru cari vektor pengganti PQS-nya yang garis ini. Hasilnya akan sama, yang itu disebut penjumlahan vektor bersifat asosiatif. Jadi yang manapun dalam kurungnya dipindahkan, hasilnya akan sama. Nah, penggunaan metode segitiga dan poligon gaya, gaya-gaya yang dipindahkan harus mempunyai besar, arah, dan posisi yang sama sebelum dipindahkan. Seperti itu. Untuk menghitung besarnya R dapat dilakukan secara grafis, diukur dengan skala gaya yang telah ditentukan sebelumnya. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, ini bisa saja tidak perlu kita hitung secara matematis, tetapi hanya menggunakan gambar saja. Jadi gambar dengan skala yang sesuai, sudut yang sesuai. Misalkan kita hanya gambar ini ya.
Lalu kita tarik garis ini. Nilainya berapa, itu adalah nilai resultannya. Ini untuk pengurangan vektor, sama saja tadi. Selanjutnya operasi vektor gaya atau resolusi dari of vektor. Kalau tadi kan kita dua vektor bisa digantikan dengan satu vektor pengganti ya, resultan. Kalau ini satu vektor ini bisa digantikan dengan dengan dua komponen gaya, yaitu misalkan komponen B, ya komponen ini B dan komponen A, atau komponen vektor B berdasarkan garis B-nya dan komponen vektor A-nya. Nah, resolusinya adalah kalau dia di sininya 2A dengan arah yang sama ditambah 2B dengan arah yang sama, maka resultannya akan resultan dari 2AB seperti itu. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti ya di contoh soal. Ini komponen gaya. Sebuah gaya F yang beraksi pada suatu partikel dapat diganti oleh beberapa gaya yang secara bersama punya efek yang sama dengan gaya F. Ya, seperti tadi sebenarnya masuk ke tadi, cuma ini dalam sumbu X dan Y untuk lebih mudah menjelaskannya. Misalkan kita punya vektor F. Komponennya F ini apa saja? Ya berarti Fx dan Fy, koordinat sumbu Fx, sumbu F di koordinat X dan sumbu F di koordinat Y. Nah, rumusnya untuk mencari F ini kalau kita gunakan segitiga adalah segitiga siku-siku ya. Fx sama dengan akar dari Fx kuadrat dan Fy kuadrat, atau akar dari sisi samping dan sisi tingginya. Gitu. Ini rumus untuk mencari garis miring dari sebuah segitiga siku-siku. Anggaplah segitiga siku-sikunya adalah segitiga siku-sikunya di sini ya. Berarti Fx ini bisa diketahui dari Fx kuadrat tambah Fy kuadrat. Kemudian theta adalah sudut kemiringan gaya. Ini tetanya. Nah, karena ini kita menggunakan segitiga, segitiga ini kan ada beberapa hukum juga di dalamnya ya, atau beberapa rumus. Ada rumus Pitagoras dan juga rumus yang trigonometri, sin cos tangen. Rumus-rumus itu bisa kita gunakan dalam mekanika teknik. Misalkan ini F cos theta. Fx adalah Fx sama dengan, jadi yang ini sebentar, Fx ini Fx sama dengan F cos theta. Kalau kita tahu kan cos itu adalah, atau cos sami, cos samping miring. Jadi ada kemungkinan misalnya kita tahu nilai F yang ini, kita tahu nilainya misalkan sekian Newton. Gitu ya, sekian Newton. Kita disuruh mencari tahu Fx-nya, ya tinggal kalau sudah tahu derajatnya nilai berapa ya udah. Fx adalah besarnya F dikali cos theta, karena cos itu untuk mencari cos kan bawah dibagi samping, seperti itu. Ini menggunakan rumus trigonometri ya, silahkan di refresh kembali. Begitu juga dengan Y, Fy. Y di sini ini kan arahnya sama dengan seperti kalau posisinya Y nya di sini ya. Ya, berarti di depannya sih sudut theta. Nah, berarti kalau Fy, untuk mencari Fy kalau nilai
vektornya diketahui dan sudutnya diketahui, ya tinggal F sin theta, karena sin itu kan sin theta sama dengan garis di depannya si sudut dibagi dengan miringnya, garis miringnya si sudut. Jadi F-nya sama dengan F sin theta. Nah ini, atau seperti ini, sin theta sama dengan Fy per F, cos theta sama dengan Fx per F, tangen theta sama dengan Fy per Fx. Nah kalau rumus tangen ini digunakan untuk kita mencari vektor F-nya apabila yang diketahui adalah besarnya Fx dan Fy. Nah, makin bingung, ya nanti mungkin akan lebih mudah kalau kita lihat ke contoh soalnya.